kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi sekarang kita akan membahas iPhone XR ya, atau yang biasa kita sebut dengan iPhone XR. Sebuah iPhone yang rilis 3 tahun lalu di tahun 2018. Nah, di awal perilisannya, si iPhone XR ini menuai banyak sekali kontroversi, khususnya terkait layar yang ditaruh sama Apple di HP ini. Karena, menurut sebagian besar orang, khususnya yang paham teknis suatu HP, layarnya akan agak sulit memberikan pengalaman per-HP-an yang mumpuni untuk kita gunakan sehari-hari. Lah terus, kenapa dong saya bahas sekarang? Karena ada satu faktor yang menarik dan bikin gatel banget buat bahas HP ini di tahun 2021. Dan sebagai sebuah produk Apple, dia memiliki satu kelebihan yang agak susah dimilikin sama HP-HP besutan dari brand-brand yang lain. Tapi sebelum kita lanjut ke bahasannya, saya pengen nanya dulu deh. Teman-teman bisa nebak nggak, apa HP yang paling laku, paling laris di tahun 2019? Coba tulis di kolom komentar kalau tahu. Tapi kayaknya sebagian besar udah bisa nebak ya, karena kita lagi bahas iPhone XR. Ya, jawabannya adalah iPhone XR. Dia paling laris di dunia tahun 2019, terlepas dengan segala kontroversinya. Lah, kok bisa gitu? Dan apakah si iPhone XR ini menarik untuk kita pinang di tahun 2021? Mari kita bahas. Kalau dilihat dari luar, saya yakin sebagian besar dari teman-teman udah lumayan familiar sama desain si iPhone XR ini. Bagian depan dan belakangnya dilapisi kaca, standarnya iPhone lah, yang bikin feeling pas megangnya terasa mahal. Ditemenin sama side panel berbahan aluminium dan sebuah logo Apple di panel belakangnya. Mungkin desainnya kerasa agak usang ya dibandingkan iPhone terbaru, utamanya karena dia cuma punya modul kamera sebiji doang. Satu doang, bulet. Nggak kayak iPhone atau HP lain keluaran terbaru yang buletan kameranya lebih dari satu. Tapi gimana dengan performa kameranya? Apakah bisa dikategorikan usang juga? Karena seperti halnya sisi desain tadi, kamera yang cuma sebiji ini juga sering dipandang sebagai kelemahan dari si iPhone XR. Karena zaman sekarang ya HP sejutaan aja kameranya udah lebih dari satu. Nah, untuk hasil jepretan kamera 12 megapiksel di si iPhone XR ini, nih hasilnya. Menurut saya sih hasilnya masih cakep banget untuk 2021. Processing yang dimiliki Apple tentunya bukan abal-abal meski di HP rilisan 3 tahun lalu. Dynamic range-nya dapet, tone warnanya netral dan gak lebay, pokoknya masih enak dilihat. Terus dia juga ada portrait mode yang dalam kondisi cerah bisa ngasih deteksi yang baik terhadap objek. Itu di kondisi yang terang sih. Nah, di kondisi gelap dan sangat minim cahaya, si XR ini sering kewalahan untuk dapat exposure yang baik. Karena dia nggak punya night mode, yang merupakan salah satu kekurangan dari kameranya. Tapi kalau masih lumayan terang kayak foto air mancur ini, itu masihlah bisa oke hasil jepretannya. Kekurangan lainnya ya tentu jelas, karena ini kameranya cuma sebiji, kegiatan jepret-menjepret di HP ini nggak sefleksibel HP dengan tambahan kamera ultrawide atau telefoto. Jadi kalau objek jauh nggak bisa zoom dengan lensa telefoto, dan kalau mau jepret yang lebar harus mundur manual pakai kaki. Kamera depannya cuma 7 megapiksel yang juga sekalian dijadiin housing untuk fitur Face ID-nya. Hasil kamera depannya ternyata mantep juga. Kayak yang saya bilang tadi, sebenarnya fitur kamera yang ada di si iPhone XR ini sebenarnya standar dan biasa-biasa aja, nggak terlalu rame. Tapi semua fungsi-fungsi utama untuk menjadikan suatu kamera itu bagus bisa dilakukan sama si iPhone XR ini, termasuk untuk perekaman video. Wah, kalau untuk video sih menurut saya malah jadi suatu kelebihan ya, karena hasil videonya cakep banget. Nih lihat. Rekaman videonya yang cakep tadi bisa kita lihat di layarnya yang beresolusi 1792 x 828 piksel dengan kepadatan piksel 326 ppi. Bentar. Jadinya layarnya nggak sampai 1080p dong. Terus kepadatannya cuma 326 ppi. Sama kayak iPhone 4 yang rilis 11 tahun lalu. Terus layarnya juga nggak OLED. What? Kalem, kalem.
Ini emang salah satu kontroversi yang paling besar pada saat si iPhone XR ini rilis di tahun 2018. Layarnya itu nggak sampai 1080p resolusinya, terus kepadatan pixelnya kayak iPhone 4 yang rilis 11 tahun lalu, dan dia juga nggak OLED. Tapi balik lagi, seperti yang udah kita bahas di awal tadi, iPhone XR ini jadi iPhone yang paling laku di tahun 2019, lebih laku dari HP apapun yang ada di dunia ini. Nah, jadi sekarang malah muncul pertanyaan, sebenarnya apakah spesifikasi layarnya itu seberpengaruh itu, khususnya untuk penggunaan sehari-hari? Saya udah pakai si iPhone XR ini sekitar 1 minggu lebih, dan jawabannya menurut saya adalah, bagi sebagian besar orang, no. Itu nggak seberpengaruh itu. Sebagai informasi, sebelum mulai pakai HP ini, daily driver saya adalah sebuah iPhone 12 Pro Max yang kualitas layarnya itu cakep banget. Sejujurnya, layar si XR ini nggak sejelek itu. Pas baru ganti, emang sih ada kerasa ketajamannya berbeda dengan si 12 Pro Max. Tapi itu kerasa bentar doang dan nggak terlalu kelihatan kalau kita nggak bener-bener coba untuk ngeliat. Dari sisi kontras warna juga sebenarnya pasti kalah sama HP-HP dengan layar OLED. Tapi serius, kalau nggak disandingin samping-sampingan, susah untuk ngebedainnya dan nggak separah itu. Khususnya untuk pengguna mainstream di luar sana yang nggak terlalu peduli sama spesifikasi teknis kayak gini, layar si XR ini akan jadi layar yang oke-oke aja, nyaman buat dipakai setiap hari. Jadi kalau tanya saya sih, layarnya sebagus apa? Ya nggak akan sebagus HP yang pakai layar OLED dengan kontras dan ketajaman yang lebih tinggi, khususnya kalau dipakai konsumsi media. Tapi balik lagi, layar IPS beresolusi dalam tanda kutip rendah ini mengganggu nggak sih selama penggunaan? Menurut saya, nggak sama sekali. Justru, dengan menggunakan LCD IPS yang beresolusi rendah tersebut, si iPhone XR ini memiliki keuntungan yang bisa jadi sebenarnya lebih menarik untuk pengguna mainstream, yaitu ketahanan baterainya. Karena selama penggunaan saya, ketahanan baterai si iPhone XR ini itu cakep. Dengan kondisi battery health di 91%, baterai berkapasitas 2942 mAh ini bisa tahan cukup lama dan ngasih saya screen on time sekitar 5-6 jam dengan penggunaan harian saya. Seperti sosial media dan jepret-jepret pakai kameranya, dengan pengaturan kecerahan yang lumayan tinggi. Jadi, sehari saya cuma perlu ngecas 2 kali aja, pas pagi sebelum dipakai, dan biasanya pas sudah mau maghrib, itu saya perlu ngecas. Ini tergolong bagus dan akan memenuhi kebutuhan sebagian besar orang, dan bisa jadi lebih menarik daripada punya layar OLED yang cakep banget, tapi boros baterai dan bikin nggak bisa jauh-jauh dari colokan listrik. Selain baterainya yang cakep, chip A12 Bionic-nya juga masih cukup powerful untuk mengakomodir berbagai kebutuhan dari penggunanya di tahun 2021 ini. Termasuk untuk saya yang merupakan seorang power user. Biar kata RAM-nya tergolong agak kecil di atas kertas, yaitu cuma 3 GB, tapi dengan optimisasi dan efisiensi yang ada di iOS, masih cukup banget untuk keperluan multitasking saya. Gamingnya juga lancar jaya, PUBG Smooth Extreme, Mobile Legends High Frame Rate, aman semua. Pengalaman gamingnya lumayan asik sih, apalagi ditemenin baterai yang bisa tahan lumayan kuat untuk sesi gaming yang panjang. Intinya, dari segi performa sih nggak ada masalah. Sebagai produk Apple dengan chipset A12 Bionic, seperti yang udah saya bahas di awal tadi, si iPhone XR ini memiliki satu lagi kelebihan, yaitu bisa ngerasain fitur-fitur terpenting yang ada di update iOS 15 nanti. Meskipun dia adalah sebuah HP yang rilis 3 tahun yang lalu. Nah, salah satunya adalah Live Text, yang cuma bisa dinikmati sama iPhone dengan chip A12 Bionic ke atas. Artinya, si XR ini juga bisa ngerasain fitur tersebut. Saya udah pernah cobain si iOS 15 ini. Lebih lengkap terkait fitur-fitur terpenting iOS 15 udah saya bahas di video yang linknya ada di atas ya. Menurut saya sih secara keseluruhan, si iPhone XR ini masih menjadi HP yang solid banget di 2021. Dia bisa dapat checklist untuk hal-hal terpenting yang perlu dimiliki sebuah smartphone. Build quality premium? Cek. Performa mantep? Cek. Baterai badak? Cek. Kamera mumpuni? Well, oke lah, masih bisa kita kasih cek. Layar cakep? Mungkin di atas kertas nggak terlalu menarik. Tapi apa itu ganggu pengalaman pakai HP-nya sehari-hari? Nggak sama sekali. Terus kabar terbaiknya adalah, dan ini merupakan suatu faktor yang bikin si XR ini menarik banget untuk dilirik saat ini, adalah harganya yang udah turun sampai hampir setengahnya. Di outlet resmi, sekarang harga barunya itu ada di 7,5 juta.
Tapi saran saya sih kalau mau pinang iPhone XR, lebih baik cari di marketplace yang second tapi masih bagus. Dan biasanya kita bisa dapat di harga 5-6 jutaan. Kalau hoki mungkin bisa di bawah 5 juta dapat harganya. Hal ini menjadikan si iPhone XR ini pilihan yang menarik banget untuk teman-teman yang pengen minang iPhone baru di tahun 2021. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.